The place is smell, outside is smell. Left to me one ground. My mom to pay the run there. Be small. Just for left here, but we say I'm not gonna help her. Kemiskinan di negara Sierra Leone tersebar luas. Sekitar 26% penduduknya rawan pangan dan tidak mampu membeli makanan pokok. Sementara 75% hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan secara langsung terkait dengan masalah yang dihadapi dalam produksi dan komersialisasi pertanian. Kerawanan pangan lebih menonjol pada rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan daripada di rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki. Benarkah demikian? Simak video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal faham. Halo santai mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat, dan penuh semangat. Lagi santai, santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Sierra Leone. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara Sierra Leone. Sierra Leone salah satu negara yang dilanda perang saudara dan kemiskinan sejak memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1961. Meskipun negara ini memiliki sumber daya alam yang berharga seperti berlian dan mineral langka, namun negara ini terus menderita kemiskinan ekstrim. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan yang terus-menerus di Sierra Leone. Korupsi di dalam pemerintahan, infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya pendidikan dan hak-hak sipil yang tidak memadai. Akses terhadap pendidikan berkualitas masih terbatas di beberapa wilayah di Sierra Leone. Faktor-faktor seperti jarak infrastruktur yang buruk dan kemiskinan dapat mempengaruhi aksesibilitas sebagian besar anak ke sekolah. Banyak sekolah di negara ini kekurangan fasilitas dasar seperti gedung yang layak, fasilitas sanitasi dan air bersih. Minimnya infrastruktur yang memadai dapat menghambat proses belajar mengajar. Salah satu faktor paling mendasar yang menyebabkan kemiskinan di Sierra Leone terletak pada pemerintah. Sejak pemerintah kolonial pergi, pemerintah dicirikan terutama oleh aturan satu partai atau aturan militer, aturan satu dimensi yang tidak mengizinkan oposisi dan melahirkan korupsi. Pemerintah sangat tidak kompeten dalam menyediakan kebutuhan paling dasar bagi warganya, karena kebutuhan ini telah dirampas oleh pejabat pemerintah sendiri. Penduduk Sierra Leone kekurangan perawatan kesehatan dasar, penyediaan makanan dan air minum yang memadai, dan perumahan yang sehat secara struktural. Korupsi ini sangat jelas terlihat di sektor kesehatan, di mana obat-obatan dan barang-barang kesehatan gratis lainnya ditemukan di rak-rak apotek dan gerai-gerai lain yang tidak layak untuk dijual. Sementara Menteri Kesehatan, Dr. Sokoh Alek Kabia, secara lisan mengakui kejadian ini. Dia belum mengambil tindakan proaktif untuk menghentikan praktik seperti ini.
Bantuan medis gratis yang diberikan oleh negara-negara donor tidak menjangkau orang miskin di Sierra Leone. Sebaliknya, individu baik di dalam maupun di luar pemerintah menjual obat-obatan gratis ini untuk mendapatkan keuntungan. Warga tidak dapat menyembuhkan penyakit secara efektif dan cepat karena mereka tidak memiliki sarana keuangan untuk membayar perawatan kesehatan dasar. Di Sierra Leone, harapan hidup adalah 39 tahun untuk pria dan 42 tahun untuk wanita. Kematian dini ini disebabkan oleh terbatasnya akses ke air minum yang aman, sanitasi dan kebersihan yang tidak memadai, dan kerawanan pangan. Malnutrisi juga tetap menjadi penyumbang penting morbiditas dan moralitas bayi, dengan 34,1% anak di bawah usia 5 tahun terhambat dan 18,7% kekurangan berat badan karena kerawanan pangan. Sierra Leone memiliki nilai indeks kesetaraan gender sebesar 0,662, menempatkannya di peringkat 137 dari 146 negara pada tahun 2011 yang lalu. Ketidaksetaraan berbasis gender yang signifikan terjadi di semua aspek kehidupan, termasuk kesehatan produksi, pemberdayaan emosional, aktivitas ekonomi, dan perwakilan pemerintah. Hanya 9,5% wanita dewasa yang mencapai pendidikan menengah atau lebih tinggi dibandingkan dengan 20% rekan pria mereka. Sekitar 70% kaum muda menganggur atau setengah menganggur. Populasi pemuda berusia 15 hingga 35 tahun merupakan sepertiga dari populasi Sierra Leone. Tantangan ini merupakan akar penyebab utama pecahnya konflik sipil di Sierra Leone. Salah satu alasan utama tingginya angka pengangguran ini adalah masih adanya buta huruf dan kurangnya pendidikan formal untuk bersaing memperebutkan pekerjaan yang terbatas. Selanjutnya, simpulkan sendiri menurut Anda, dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.